untuk mencoba juga ya dari latihan ataupun mencoba dari teori-teori yang ada pada modul. Untuk yang pertama yaitu ada pengantar. Microsoft Excel sendiri merupakan suatu aplikasi dari Microsoft yang berbentuk lembar kerja ataupun spreadsheet yang berfungsi untuk sebagai pengolahan angka dalam bentuk tabel-tabel yang terdiri dari kolom dan juga baris. Nah, untuk kolom sendiri di Microsoft Excel itu ada 156 yang terdiri dari kolom A sampai kolom Romawi 4 yang teman-teman bisa lihat pada sini ya, ABC sampai sekian. Kemudian untuk barisnya sendiri di Microsoft Excel itu ada 16.384. Sedangkan untuk lembar kerja atau sheet pada Microsoft Excel itu tergantung pada memori dari komputer ataupun laptop teman-teman semua. Oke, selanjutnya ini teman-teman bisa lihat sendiri pada modul. Di sini ada beberapa seperti Active Menu Bar, Active Cell Reference, Formula Bar, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa baca sendiri pada modul. Oke, kita lanjut. Pada toolbar sendiri, pada Microsoft Excel itu terdapat beberapa toolbar. Yang pertama misalnya ada toolbar menu, toolbar home yang berisi perintah-perintah yang biasa kita pakai dalam editing, seperti membuka atau menyimpan file, pencetakan dokumen, dan juga lain-lain. Untuk toolbar insert, biasanya kita gunakan untuk membentuk grafik, clip art, shapes, dan lain-lain. Dan juga ada toolbar page layout, toolbar formula, toolbar data, review, toolbar view, dan lain-lain. Oke, kita lanjut pada worksheet. Dalam Microsoft Excel sendiri itu memiliki lembar kerja yang biasa kita sebut sebagai worksheet ya teman-teman. Untuk menambah worksheet baru itu teman-teman bisa coba untuk mengklik sebentar. Kita bisa pencet di sini, cell, format, kemudian teman-teman bisa untuk menambahkan insert sheet. Nanti di sini kita bisa menambahkan di sini. Ataupun teman-teman juga bisa mengklik tanda panah yang ada di sini. Nah, ini juga bisa untuk menambahkan sheet baru. Oke, selanjutnya untuk mengganti nama dari worksheet, teman-teman bisa untuk mengedit pada edit, kemudian delete cell. Untuk menghapus dari worksheet sendiri, delete, kita bisa klik di sini, delete sheet, untuk menghapus sheet yang kita ingin ini ya, teman-teman. Ataupun teman-teman bisa klik kanan di sini, kemudian kita bisa pilih menu delete. Oke, selanjutnya pada data pada Microsoft Excel sendiri itu terdapat dua jenis data. Yang pertama ada data jenis numerik dan juga yang kedua ada data jenis non-numerik. Apa sih bedanya dari data non-numerik dan juga data numerik ini? Teman-teman bisa lihat pada modul juga ya. Jika data numerik itu kita bisa lihat bahwa datanya itu akan terletak pada sisi kanan. Sedangkan data non-numerik itu akan terletak pada rata kiri. Seperti contohnya ini kita langsung ke Excel 1984. Kemudian Unika. Atau 1500. Kita bisa lihat sendiri pada letak pada ini ya, sel-sel ini. Pada data non-numerik itu pasti akan terletak pada sisi kiri. Seperti contohnya ini Unika ataupun CTC 123, yaitu gabungan antara huruf ataupun angka. Sedangkan data numerik itu selalu akan berada pada sisi rata kanan. Dan pada Microsoft Excel sendiri itu tentunya hanya dapat melakukan operasi matematik pada data jenis numerik saja. Sedangkan di sini ada pengecualian, teman-teman bisa dilihat pada jenis data pada sel A3. Di sini ada 1.2, itu termasuk data non-numerik karena adanya penginputan angka ribuan yang tidak lengkap. Maka dari itu, Excel itu akan menganggapnya sebagai data non-numerik. Oke.
Kita lanjut untuk menginput data. Untuk menginput data itu bisa dilakukan dengan cara memindahkan pointer sel ke sel yang akan diinput, misalnya dengan menggunakan mouse ataupun kursor pada keyboard. Contohnya ini kita ke sini, teman-teman bisa untuk langsung menginput data. Untuk editing sel sendiri itu ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa double klik pada sel yang akan teman-teman edit. Misalnya di sini pada sel A1, teman-teman bisa double klik. Nah, ini teman-teman bisa langsung edit di sini, ataupun teman-teman bisa klik pada formula bar yang ada di sini. Teman-teman bisa ketik langsung di sini. Ataupun yang ketiga, cara yang ketiga itu teman-teman bisa klik pada sel yang akan diedit, kemudian teman-teman bisa tekan tombol F2 pada keyboard. Selanjutnya teman-teman bisa langsung melakukan perubahan. Untuk penggandaan atau copy sendiri, seperti yang teman-teman tahu, sudah biasa kita lakukan juga ya harusnya. Kita tinggal menggunakan Ctrl+C, kemudian kita paste pada lokasi tujuan dengan cara klik Ctrl+V. Ini kita bisa coba. Klik, kemudian Ctrl+C, kemudian pada sel yang akan kita tuju, misalnya pada D2. Kemudian kita bisa mencet Ctrl+V. Otomatis dia akan mengcopy. Ataupun ketika kita mau copy misal dari sheet ini ke sheet 5, kita bisa ubah. Nah, sini kita blok dulu, Ctrl+C, kemudian kita buka ke sheet yang baru, kita klik di sini A1, kita bisa pencet Ctrl+V. Untuk copy sendiri, teman-teman juga bisa klik dari mouse, kita bisa klik kanan, kemudian kita pencet copy, kemudian klik kanan lagi pada sel tujuan, kita pencet paste. Itu ya teman-teman, harusnya sih sudah pada tahu juga. Oke, selanjutnya untuk pemindahan atau move. Itu teman-teman bisa lakukan dengan cara menekan Ctrl+X, kemudian pada sel atau lokasi tujuan, teman-teman bisa menekan tombol paste atau Ctrl+V. Kita bisa coba di sini, kita blok dulu, tarik ke bawah, kemudian klik Ctrl+X, pada sel tujuan, misal di E5 sini. Kemudian teman-teman klik pencet Ctrl+V. Dia akan langsung pindah ke sel yang teman-teman tuju. Untuk memindahkan dari sheet yang sebelumnya ke sheet yang baru, teman-teman juga sama. Kita bisa blok di sini, lalu kita Ctrl+X, dan ke sheet yang baru, misal di E1, teman-teman bisa Ctrl+V. Gitu ya. Oke, untuk catatan di sini untuk penggandaan ataupun pemindahan data, pada dasarnya itu selalu menggunakan operasi blok pada sel atau range. Jadi teman-teman bisa langsung ngeblok, kemudian bisa copy ataupun cut. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk mengatur lebar sel dan juga tinggi sel. Itu teman-teman bisa menggunakan menu home. Lalu teman-teman bisa pilih format, kita bisa mengatur misalnya ingin mengatur barisnya, lebar dari baris tersebut. Kita bisa pencet di sini, row height. Ini 14,5 ya. Kemudian misal teman-teman mau mengganti ke 30 deh, biar kelihatan. Kemudian kita klik OK. Nah, ini jadi lebih lebar ya. Kemudian bisa juga kalau misal kita ingin melebarkan pada bagian kolom. Teman-teman bisa klik format, kemudian kolom width, kita klik. Nah, ini kan 8.09. Misal teman-teman ingin membuatnya menjadi lebih lebar. Misal teman-teman ubah menjadi 20. Kita klik OK. Nah, ini langsung pada bagian kolom C itu akan lebih lebar, lebih panjang gitu ya. Ataupun kita juga bisa merubahnya menggunakan mouse, teman-teman.
kita klik di dekat sini, dekat garis ini, kemudian kita bisa geser-geser sesuai yang kita inginkan. Pada bagian baris juga sama aja. Oke, selanjutnya pada bagian autofill, teman-teman, pada autofill ini berfungsi jika kita ingin membuat suatu deret dengan cepat tetapi tanpa menggunakan rumus matematika. Misalnya, ada beberapa cara untuk membuat autofill ini. Yang pertama, misal kita klik dulu, misal angka 2. Angka 1. Kemudian tekan dan juga tahan tombol CTRL dengan mouse, kemudian kita agak arah ke pojok sini sampai ada tanda plus, dan kita tarik ke bawah. Dia langsung otomatis autofill gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak usah ketik 1, 2, 3, dan seterusnya. Ataupun teman-teman bisa dengan cara yang kedua, yaitu dengan klik dan drag ke bawah atau ke samping kanan sampai beberapa sel. Misal kita bisa di sini 1. Kita bisa tarik ke bawah sini, kita arahkan ke sini sampai ada tanda plus, kita tarik ke bawah. Nah, ini langsung berisi 1 semua kan. Tapi ketika teman-teman mau mengisi 1, 2, 3 gitu ya. Kita coba dulu, bisa 1, 2, lalu kita bisa blok dulu. Kemudian kita arahkan ke sini sampai ada tanda plus, kita tarik ke bawah, itu dia langsung autofill langsung ke bawah. Ataupun dari Microsoft Excel itu, contohnya kita ingin menulis angka kelipatan 2. Kita bisa klik di sini 2, kita contohkan dulu ya teman-teman. Jadi Excel-nya bisa mengerti apa, misal kita kelipatan 2 gitu, Excel-nya bisa mengikuti dari yang kita ketik. Misal ini kita ketik kelipatan 2. Sini ada 2 dan juga 4. Nanti teman-teman tinggal blok, kemudian arahkan ke pojok kanan, sampai ada tanda plus, kemudian kita bisa tarik sampai ke bawah. Dia langsung kelipatan 2, ataupun misal kelipatan setengah, 0,5, 1. Kita bisa blok, kemudian kita tarik ke bawah. Dia otomatis langsung bisa mengisi untuk kelipatan setengah, 0,5, 1, 1,5, 2, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pemformatan sel, itu teman-teman bisa mengklik klik kanan sel atau len sel, kemudian kita klik pada menu format sel. Misal di sini kita klik kanan, kemudian kita bisa pilih format sel. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada kategori dari general, number, currency, accounting, date, time, dan lain-lain. Kita bisa coba misal mau buat seperti pada modul ini ya. Kita copy dulu 132. Kita autofill dulu sampai ke bawah. Untuk pemformatan general. Bisa copy di sini. Oke, nanti di sini teman-teman bisa mengubahnya. Misal ini general. Kita bisa klik di sini bahwa general. Kemudian untuk number, kita bisa klik di sini. Kemudian kita klik number. Untuk currency juga sama saja. Untuk accounting, biasanya ini kita butuhkan dalam membentuk misal rupiah gitu ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini, klik di sini, ini kan dalam bentuk dolar. Misal kita ingin merubahnya dalam bentuk rupiah, kita bisa klik di sini rupiah. Ataupun misal di Excel teman-teman belum keluar ada rupiah, kita bisa klik panah di sini, kemudian kita klik more accounting format. Nah, pada simbol sini teman-teman bisa dicari aja sih simbol, misal ada untuk Cina, Jepang, dan lain-lain, lalu nanti kita bisa tekan OK.
Seperti itu. Oke, catatan di sini untuk memunculkan format cell number itu teman-teman tidak boleh dalam posisi mengedit sel. Jika dalam posisi mengedit sel, maka yang dimunculkan hanya ada format cell font. Ini bisa kita lihat ya, ini kan sel tidak aktif. Kalau misal kita mengaktifkan sel, misal kita double klik di sini, maka itu artinya sel itu kan akan aktif. Kita pencet untuk format cell number, kita coba di sini format cell, maka dalam format cell ini yang keluar hanya akan ada format cell untuk font. Sedangkan jika kita tidak mengaktifkan sel, kita klik format di sini, format cell, maka kita bisa melihat di sini ada number, alignment, font, border, fill, dan lain-lain. Oke, kita bisa lanjut pada menu alignment. Pada alignment sendiri, teman-teman bisa klik sama aja ya kayak tadi, format, format cell. Pada bagian alignment, ini ada text alignment horizontal, vertikal, dan juga indent. Dari teman-teman bisa dilihat sendiri, ini untuk yang horizontal, teman-teman bisa mengatur posisi teksnya secara horizontal. Di sini mau misal rata kiri, atau rata kanan, ataupun justify di tengah gitu ya. Rata kanan kiri ataupun centernya itu di tengah. Untuk orientation sendiri teman-teman bisa atur di sini, klik tanda panah, kemudian ada vertikal ataupun rotation. Untuk indent sendiri teman-teman bisa klik di sini, indent 1, 2, dan lain-lain. Untuk orientation teman-teman bisa kita coba mungkin kita format cell. Untuk orientation, misal kita ingin ubah menjadi 45 derajat, kita bisa pencet di sini aja, atau kita bisa klik, misal kita mau berapa derajat. Di sini saya coba untuk 45 derajat, kita klik OK. Nah, dia akan langsung berubah menjadi 45 derajat. Kemudian ada text control juga, teman-teman bisa coba di sini, wrap text. Sini kita bisa format cell. Untuk wrap text kita bisa coba, fungsi dari wrap text ini adalah untuk merapatkan dua kata atau lebih ke dalam dua baris, ke dalam dua baris atau lebih dalam satu sel. Kita coba ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika tadi saya ketik Unika Sugio Pranoto, dia akan langsung masuk ke dalam satu baris ini. Ketika sebelumnya kan seperti ini ya. Dia campur ke kolom D gitu ya, ke kolom D, maka dari itu kita bisa untuk format cell, kita bisa untuk wrap text. Dia langsung ikut ke kolom C, 17 ini. Kemudian untuk fit, kita bisa coba. Shrink to fit itu artinya kita akan mengecilkan huruf pada teks yang ada dalam sehingga terlihat semua pada satu sel. Kita bisa coba cell format cell, kita bisa klik shrink to fit. Nah, seperti ini. Dia akan mengikuti ukurannya secara proporsional terhadap perubahan lebar dari kolomnya. Misal kita kolomnya agak kecil, dia akan secara menyesuaikan fontnya juga akan mengecil. Kemudian untuk merge cell, kita coba di sini, kita insert dulu. Terus kita ingin tulis pengumuman. Ini kan di tengah ya teman-teman. Kita bisa coba untuk kita blok dulu, kita cell, format, kita klik format cell, kemudian kita klik merge cell. Oke. Nah, ini bisa langsung gabung menjadi satu. Untuk border, itu teman-teman bisa coba juga kita blok dulu, kemudian format cell, kita bisa klik border di sini, teman-teman bisa memilih dari line style yang teman-teman akan pilih. Misal kita ingin membuat menjadi titik-titik patah seperti ini ya. Kemudian color-nya teman-teman bisa ubah juga, misal merah. Kemudian untuk
border teman-teman bisa sel tengah, bawah, atas, tengah, kanan, kiri. Kemudian kita bisa klik OK. Ini. Atau bisa juga langsung ke bagian border di sini. Kita klik button border. Teman-teman bisa menyesuaikan aja sih, dicoba-coba aja di rumah untuk top border, left border, right border, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bagian font, teman-teman sama aja, jadi kita tinggal klik pada bagian cell, format, klik format cell, kemudian pada bagian font ini teman-teman bisa menyesuaikan saja. Ingin misal Times New Roman atau Calibri, kemudian font style-nya kita buat bold italic misal, size-nya kita buat besar 18. Nah, color-nya nanti teman-teman bisa menyesuaikan, misal merah ataupun hijau, dan kita bisa klik OK. Oke, selanjutnya masuk kepada operasi matematik. Untuk yang sebelumnya tentang dasar-dasar Excel, teman-teman bisa untuk menggali lebih dalam sendiri ya teman-teman, bisa dicoba di rumah. Kemudian kita akan masuk pada operasi matematik. Nah, pada aplikasi Excel ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dalam perhitungan matematis. Ini ada operasi matematik yang teman-teman harus hafalkan karena ini umum ya, bersifat general. Misal pada penambahan kita menggunakan tanda plus, pengurangan kita menggunakan tanda min, perkalian menggunakan tanda bintang, pembagian menggunakan tanda garis miring, dan juga pangkat menggunakan ini, tanda panah ini. Oke, kita bisa coba, teman-teman juga bisa coba di rumah. Kita klik di sini 21, 5. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, untuk menghitung data yang sudah kita ketikkan di sini, pada di Excel itu terdapat 3 elemen yang kita harus perhatikan. Yang mana yang pertama, kita harus mencantumkan tanda sama dengan untuk mengawali setiap formula yang akan kita buat. Kemudian satu atau beberapa sel acuan berisi data yang akan kita hitung. Kemudian yang ketiga, ada operasi matematika yang diperlukan jika formula berisi lebih dari satu acuan. Kita bisa coba di sini. Kita klik pada formula bar, kita ketik sama dengan, kemudian kita bisa arahkan kursor ke A2, kemudian plus B2, kemudian kita bisa klik enter. Nah, ini udah langsung ya teman-teman, jadi kita nggak usah untuk menjumlahkannya secara manual. Untuk pengurangan juga sama, kita sama dengan arahkan kursor ke data A2, min, kemudian B2. Kita klik enter. Untuk perkalian sama dengan A2, bintang, B2. Untuk pembagian juga sama menggunakan tanda garis miring. Kita klik dulu sama dengan, arahkan ke kursor A2, kemudian garis miring, B2. Kemudian kita klik enter. Oke, seperti itu. Untuk mengcopy rumus sendiri itu teman-teman bisa sama saja seperti yang lain, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita bisa klik Ctrl+C kemudian Ctrl+V. Kita bisa mencoba pada latihan selanjutnya saja biar teman-teman lebih paham juga. Sini ada nilai absolut, di mana nilai absolut ini bertujuan ketika kita membutuhkan suatu alamat sel yang tetap untuk dioperasikan. Jika rumus yang digunakan di-copy, cara penggunaannya itu dapat memberikan karakter dalam bentuk dolar di depan alamat sel. Misal di sini kita bisa perhatikan ya di kotak ini, dolar A1. Berarti artinya pada kolom tersebut tidak berubah, namun yang berubah hanya alamat barisnya. Jadi dia tetap akan pada kolom A, namun yang berubah hanya barisnya, 1, 2, 3 sini ya.
Jadi kolom sini tidak akan berubah, dia akan tetap stay di kolom A, namun barisnya yang akan berubah. Sedangkan jika kita klik A, absolut 1, maka barisnya tidak akan berubah, yang berubah hanya alamat kolom. Ini karena dolarnya di depannya 1. Berarti baris 1 itu tidak akan berubah, yang berubah hanya alamat kolomnya saja. Ketika kita buat absolut A, absolut 1, berarti alamat dan juga alamat baris dan juga kolom itu sama-sama tidak berubah. Oke, mungkin teman-teman agak bingung. Dari itu kita coba aja di latihan halaman 13. Teman-teman bisa untuk mengcopy soalnya dulu ya. Aku kasih waktu 2 menit atau 3 menit. Untuk mengcopy soal ini ke Excel, lalu kita akan mencoba menghitung bareng-bareng menggunakan rumus ini. Aku kasih waktu 2 menit ya teman-teman, sampai 159. Oke, apakah sudah semua untuk mengcopy soalnya? Bisa sambil dijawab ya teman-teman, karena nanti akan aku tanya juga ke beberapa mahasiswa. Oke, di sini pada X1 ini kita akan menggunakan rumus yang sudah ada pada modul ya. Kita bisa min B plus minus akar B kuadrat min 4AC diper 2A. Kemudian pada X1 itu kita akan menggunakan plus dulu, kemudian X2 sama saja tapi kita akan menggunakan rumus min. Kita coba dulu. Pada formula bar kita bisa pencet sama dengan, kemudian min B, kita kasih tanda kurung dulu di sini, kita arahkan kursor ke B2, min B, minus B2, kemudian kita kasih kurung tutup, karena X1-nya plus, kita klik plus, kemudian untuk akar, itu kita bisa menggunakan rumus SQRT, biar kita buka kurung, B kuadrat min 4AC. Kita kasih kurung di sini, berarti B, arahkan ke kursor ke arah B, kemudian pangkat 2, artinya kita menggunakan rumus ini, pangkat 2, kita kasih kurung tutup,
kemudian minus 4AC. Berarti min, kita kasih tanda kurung lagi, 4 dikali A, kemudian dikali C. Kita kasih lengkapi tanda kurungnya dulu, teman-teman. Kemudian kita bisa bagi dengan 2A. Karena pembagian tadi simbolnya adalah garis miring, kita bisa klik garis miring, bagi, lalu kita klik tanda kurung 2 dikali simbol bintang, kemudian A. Kita klik ke A. Dan kita bisa berikan tutup kurung. Nah, di sini kita kan udah memberikan simbol pada X1 yang kolom pertama ya. Kemudian kita bisa enter. Nah, untuk yang selanjutnya itu teman-teman nggak usah untuk memasukkan formula atau rumusnya. Jadi kita tinggal diarahkan ke pojok kanan, kemudian ada tanda plus, kita bisa tarik ke bawah. Seperti ini. Ini udah langsung rumusnya tetap sama. Kita bisa cek di sini. Min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan teman-teman atau ada yang kurang jelas? Belum, Kak. Ya, oke. Berarti karena belum, mungkin aku bisa minta tolong teman-teman untuk mengerjakan bagian X2, berarti kita sama saja untuk rumusnya, tetapi kita di sini diganti menjadi minus gitu ya. Permisi, Kak. Iya. Saya mau nanya, ini kan saya coba ya. Iya. Yang di bagian per 2 dikali Iya. sel A itu kenapa saya nggak bisa ya, Kak? Mungkin teman-teman ada salah bagian tanda kurung ya. Bisa dicek dulu untuk rumusnya. Apakah rumusnya udah benar? Sudah benar sih, Kak. Dia Lalu kepencet tapi nggak apa ini ke merah gitu loh, Kak. Nggak ada berwarna. Jadi kayak hitam, kayak diketik gitu. Tapi padahal nggak ketik. untuk teman-teman udah kursornya udah betul ya? Diarahkan ke ABC-nya sudah betul? Udah ada warnanya seperti ini atau gimana? Udah, tapi nggak tahu, nggak ada ininya. Atau mungkin mau coba untuk share screen, dibantu juga untuk teman-teman Asdos gitu. Saya untuk stop share dulu ya. Iya. Oke, coba bisa untuk share screen mungkin. Baik, Kak. Izin share screen ya. Iya. Halo, udah kelihatan belum, Kak? Masih loading ya. Oh, oke. Udah belum ya, Kak? Belum keluar apa-apa. Atau teman-teman udah keluar belum ya di Zoom-nya teman-teman semua? Belum, Kak. Loading. Oh iya, masih loading. Mungkin bisa dicek juga untuk formulanya udah dikasih tanda sama dengan. Udah, Kak. Gak apa sambil menunggu juga.
Masih belum bisa ya? Atau di stop share dulu, nanti kamu masuk lagi. Halo, Yosefa. Yosefa Angelica, mungkin kamu bisa stop share dulu. Kemudian bisa coba untuk sharing lagi. Soalnya kayaknya nyangkut deh. Permisi Kak. Ya, Ya tadi Yosefa nge-line saya, dia bilang nge-lag Kak. Jadi ininya nggak mau turun itunya. Apa oh, share screen-nya. oh iya, iya, oke, oke. Bentar, aku coba untuk share lagi, bisa nggak ya? Kalau ini teman-teman sudah lihat slide-ku ya? Excel. Apakah sudah masuk? Share. Udah masuk belum ya, teman-teman? Belum, Kak. Belum, Lis, masih di Yosefa. Oh, masih nyangkut berarti. Oke, oke. Tadi, maaf Kak, tadi sebenarnya bisa dilihat, tapi di view option-nya harus dipilih share screen-nya Kakak, bukan yang punya Yosefa. Oh, kalau kayak gitu teman-teman bisa lihat juga kan ya? Nggak apa-apa ya? Masih nyangkut ke Yosefa soalnya. Itu tadi saya pakai yang view options yang di atas tuh, yang kalau Zoom kan atasnya you are viewing Yosefa's Iya. Angelica screen. Itu view option-nya bisa diganti ke share screen Kakak tadi, kalau Iya. di aku. Oke. Mungkin teman-teman bisa ngepin untuk share screen dari aku sendiri ya, biar nggak nyangkut ke yang Yosefa tadi. Soalnya kayaknya dia nyangkut deh. Apakah Sudah teman-teman? kelihatan, Lis. Oh ya, oke, thank you, thank you. Oke, teman-teman di sini coba untuk bisa memasukkan formula seperti yang tadi. Aku minta tolong untuk Gracianita Putri M. Halo, Gracianita. Apakah bisa untuk on mic? Iya, Kak. Iya, oke. Mungkin aku bisa minta tolong untuk dibantu mengerjakan pada bagian X2 ini. Rumusnya sama dengan yang tadi, tinggal diganti menjadi minus. Aku Bisa nggak ya? bacain gitu atau gimana ya, Kak? Ya, Bacain gitu atau ya gimana? boleh dibacain. Nanti aku ketikin. Oh ya. Sama dengan Ya, kurung buka, kurung buka lagi, ya, lalu min B2, min B2, kurung tutup, ya, min SQRT, kurung buka, B2, pangkat 2, pangkat 2, kurung tutup, minus, kurung buka, ya, 4, dikali 2, A2, ya, dikali C2, kurung tutup 3 kali, lalu dibagi kurung buka 2 kali A2, kurung tutup. oke. Lalu selanjutnya kita tekan apa nih? Enter. Oke, ya. Oke, betul. Terima kasih ya, Gracianita Putri. Lalu selanjutnya seperti sama yang tadi, kita bisa tekan plus di sini, kemudian kita tinggal tarik atau drag ke bawah.
Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor yang kedua. Di sini Unika Food adalah perusahaan patungan antara Fakultas Senat Mahasiswa yang menyediakan tempat, utilitas, dan permodalan. Sementara Senat mengelola usahanya dengan pembagian keuntungan 60 dan 40. Berikut ini adalah tabel harga beli dan harga jual. Jumlah pembelian dan penjualan suatu minggu, tentukan pembagian keuntungan kedua belah pihak tersebut. Kemudian ini ada tabel harga pembelian dan penjualan setiap barang. Teman-teman bisa untuk copy paste soal ini ke Excel dulu ya. Apakah sudah, teman-teman? Oke, selanjutnya soalnya di sini kita diminta untuk tuliskan tabel daftar harga dan penjualan pada sheet 1. Kemudian buatlah tabel pembelian dan modal yang harus dikeluarkan fakultas untuk berbelanja barang setiap minggu. Dan ada tabel penjualan dan juga tabel keuntungan harian selama 1 minggu. Ini untuk memudahkan, aku akan mencontohkan pada satu sheet saja, biar teman-teman juga tidak pusing. Yang pertama, kita bisa untuk buat tabel pembelian terlebih dahulu. Kita bisa klik di sini, kita klik sama dengan, lalu kurung. Kita bisa klik pada bagian B2, lalu dikalikan dengan jumlah barang pada hari Senin. Untuk Aqua Glass adalah 53. Kita klik kursornya ke sini, ke F2, kemudian kita kasih tanda kurung. Kemudian kita bisa klik Enter. Nah, teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, tanda absolut itu akan berguna seperti pada soal ini. Jika teman-teman ini klik drag ke bawah, maka ini kan akan mengikuti ya, seperti ini. Jadi pada slide ini, teman-teman harus memberikan absolut pada bagian kolom B. Jadi pada bagian kolom B itu tidak akan berubah, tapi barisnya saja yang berubah. Kalau seperti ini kan berarti yang sini tidak bisa dihitung ya teman-teman. Maka dari itu angka absolut itu akan berfungsi pada saat keadaan seperti ini. Kita bisa tambahkan simbol dolar, jadi kolomnya tetap di kolom B, namun barisnya akan berubah. Tutup kurung, kita tinggal drag ke bawah, sebentar saya pilih dulu. Kita bisa drag ke bawah. Untuk ke kanan juga kita tinggal drag aja. Teman-teman bisa mengikuti nggak ya sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah teman-teman bisa mengikuti sampai pada step ini? Maaf Kak, mungkin untuk penjelasannya yang absolut tadi bisa apakah boleh diulang? Oh iya, oke. Oke, gini teman-teman, ketika kita tidak menambahkan nilai absolut, maka kolomnya tadi kan akan berubah. Kita delete dulu nih. Ketika ini absolutnya saya hapus dulu. Ketika kayak gini, ini kan sudah betul ya pada kolom ini. Kemudian ketika kita drag ke kanan,
agar Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, dia contohnya gini ya. Ini kita bisa lihat, dia akan mengikuti, harusnya kan kita ingin mencari tabel pembelian, berarti kan harusnya ke harga beli. Ketika kita tidak menambahkan absolut atau tanda dolar tadi, maka kolomnya itu akan berubah, dia akan mengikuti. Ini lari ke C2 kan, padahal seharusnya kita hanya menghitung tabel pembeliannya saja, harusnya kita di harga beli ini 350. Tapi ketika kita tidak menambahkan simbol absolut itu, kolomnya dia akan lari juga ke kolom C. Ketika yang D, juga dia akan menghitung dari D2 dikalikan dengan H2. Seperti itu, teman-teman. Makanya kita harus menambahkan simbol dolar supaya dia tidak lari kemana-mana. Dia akan menghitung pada kolom B saja. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke, terima kasih Kak. Ya, oke. Oke, kita bisa lanjutin ya, teman-teman. Kita delete dulu. Kita tambahkan absolut. Kita tinggal drag ke bawah. Kanan. Ketika teman-teman tidak mau mendrag, teman-teman bisa juga untuk klik tanda panah di sini. Ini tinggal double klik di sini, dia langsung ke bawah, menghitung ke bawah. Jadi teman-teman tidak usah ngedrag. Kita double klik, semua sampai 1. Kemudian tadi ditanyakan untuk menghitung berapa modal yang harus dikeluarkan fakultas untuk berbelanja barang setiap minggu. Maka dari itu kita bisa menghitung totalnya dengan cara klik sama dengan. Untuk menghitung jumlah berarti kita klik sum, ketik sum, kemudian buka kurung. Kita bisa drag dari B12 sampai G12. Jadi dari Senin sampai Sabtu. Gitu ya. Sama dengan sum, kemudian kita B12, bisa ketik juga titik 2, G12, lalu kita tutup kurung, lalu kita bisa klik enter. Lalu kita drag ke bawah. Sudah terlihat ya teman-teman untuk setiap minggunya. Kemudian untuk selanjutnya tabel penjualan. Di tabel penjualan artinya kita akan mengkalikan harga jual dengan produk jumlah kuantiti produk yang dijual gitu ya. Kita bisa klik di sini sama dengan buka kurung. Kita klik di harga jual dikali dengan Senin 53, kita tutup kurung. Dan jangan lupa seperti yang tadi kita harus menambahkan simbol absolut atau dolar di sini agar dia tetap di kolom C. Itu ya teman-teman. Lalu kita tekan enter. Sama seperti tadi, tinggal drag aja. Kita klik di sini. Dia langsung otomatis bisa untuk menghitung. Tinggal di kalian double klik ataupun di drag. Untuk totalnya juga sama dengan yang tadi. Teman-teman bisa sama dengan sum, buka kurung, kita drag dari sini ke sini. Kemudian tutup kurung, enter. Ini berarti setiap minggunya ya teman-teman. Apakah sampai sini sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, saya simpulkan udah jelas ya teman-teman. Permisi Kak. Ya, Ya, saya bertanya masalah yang ini Kak. Ini cuman masalah format penulisannya aja sih. Untuk yang uang itu kan, misalnya tadi, misalnya itu deh yang ini kelihatan aja ya, yang hari Senin Aqua gelas itu kan jadi 8. Oh, yang ini, yang tabel bawahnya, tabel pembelian.
Ini ya. Nah, itu kan jadi 18.550,00. Iya. Nah, untuk nambahkan titik 00-nya itu tuh lewat mana ya, Kak? Oh, itu sebenarnya merupakan format dari Excel-nya aja sih, dari accounting sini. Mungkin bisa berbeda mungkin ya setiap Excel-nya. Oh iya, soalnya ya ini saya nyoba ini tetap Kalau nggak di keluar kamu, kayak koma 00-nya gitu. oh iya, nggak apa-apa sih teman-teman itu. Ini cuma desimal aja sebenarnya. Ini kalau dihapus juga bisa. Ini. Cuma bagian desimal sini. Tidak terlalu berpengaruh juga kok. Gitu Oke, ya. oke Ya. Kak, terima kasih. Oke, makasih. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membuat tabel keuntungan. Teman-teman tahu sendiri di mana keuntungan itu merupakan perhitungan dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Seperti itu ya. Kemudian kita bisa klik di sini untuk tabel keuntungan. Kita sama dengan, kita bisa beri tanda kurung. Kemudian kita pilih untuk penjualan. Kita klik di sini. Lalu minus pembelian. Lalu kita tutup kurung. Bisa kita enter. Nah, kita bisa lihat di sini tabel keuntungannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Ini kita drag aja, lalu ke bawah. Kemudian kita lihat soal tadi, di mana kita diminta untuk mengetahui hari-hari yang paling menguntungkan. Maka dari itu kita bisa untuk total di sini, kita bisa klik sama dengan, kita masukkan sum, kemudian buka kurung, kita drag dari atas ke bawah, kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, teman-teman tinggal drag aja dari sini ke. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat nih, mana yang hari yang paling menguntungkan. Kita bisa dilihat, berarti hari yang paling menguntungkan dari semua ini adalah pada hari Kamis. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari chat. Permisi Kak, mau bertanya, maaf menggunakan chat karena mic saya rusak. Untuk cara mengcopy soal dari PDF ke Excel dalam waktu yang singkat. Ya, kalau misal dari PDF ke Excel itu mungkin bisa tidak bisa untuk waktu yang singkat ya, karena harus manual satu-satu. Jadi aku juga minta maaf kalau misal tadi penjelasannya terlalu singkat karena waktunya juga terbatas ya teman-teman. Mungkin sampai sini apakah masih ada pertanyaan? Kalau belum ada, bisa dilanjutkan oleh Kak Marsha. Oke. Silahkan, aku stop sharing ya. Oke, aku share screen. Apakah udah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, jadi sekarang kita masuk ke trigonometri. Trigonometri merupakan operasi aritmatik yang banyak digunakan di ilmu pangan akhir-akhir ini. Nah, cara mengaktifkan fungsi trigonometrik, pertama kita klik sel yang mau kita cari, terus klik formula. Di sini ada tulisan math and trick. Kalian klik. Nah, muncul fungsi-fungsi yang banyak. Nah, karena aku cari cost, aku klik yang cost. Terus kita langsung klik ke number-nya, dan klik OK. Nah, kayak yang tadi dijelasin, kita bisa langsung drag aja ke bawah, biar kita nggak usah ngitung satu-satu. Selain klik formula, kita juga bisa langsung klik ke formula barnya. Jadi sama dengan sin
buka kurung, number, enter. Nah, kita langsung break lagi. Nah, fungsi trigonometri di Excel itu menggunakan fungsi radian, yaitu pada radian kedua. Kalau hasil yang ini kita buat grafiknya, maka sikusinus dan kosinus tidak berhenti di 360 derajat, melainkan di posisi 565,716. Sehingga apabila penghitung nilai-nilai trigonometri langsung dari fungsi yang di Excel, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Aku kasih contoh di sini cos 30 itu harusnya 0,5866, tapi di Excel jadi 0,154. Oleh sebab itu perlu dilakukan konversi. Nah, aku akan kasih contoh gimana cara mengkonversi satuan sudut ini. Pertama, kita sama dengan cos, buka kurung, klik numbernya, terus kita kalikan dengan pi. Pi itu bisa 3,14 atau 22/7. Di sini aku pakai 3,14, terus kita bagi dengan radiannya yaitu 180 derajat. Kita klik enter. Nah, kita drag lagi ke bawah. Di sini hasil cos 30-nya udah benar ya, 0,866. Karena kita tadi sudah mengkonversi. Kayak gini. Sampai sini ada yang mau nanya dulu gimana cara mengkonversinya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, dan yang sin itu juga sama, kita tinggal perlu ganti cos-nya itu jadi sin, gitu ya. Kalau udah jelas, kita langsung ke fungsi inversi. Jadi fungsi inversi menggunakan 3 fungsi trigonometri, asin, akos, dan atan. Fungsinya menghitung nilai sinus, kosinus maupun tangan ke derajatnya. Jadi perhitungannya itu harus kita konversikan lagi ke basis radiannya, menggunakan basis radiannya. Caranya, akos, jadi sama dengan akos, buka kurung, kita klik number hasil cosnya ya, bukan sudutnya lagi, karena ini kita mau inversikan ke sudutnya. Terus kita tutup kurung, dikali, buka kurung, sekarang 180 derajat, dibagi pi-nya. Nah, kita drag lagi ke bawah. Cara untuk melihat apakah akos itu udah benar hasilnya, kita lihat di sini sudutnya 30 derajat, maka akosnya 30 derajat juga. Nah, sampai sini ada yang masih kurang paham tentang cara mengtransformasi sama inversinya? Saya sih berharapnya kalian coba juga ya di Excel biar kita sama-sama belajar, biar kalian juga lebih paham. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke sin H, cos H, dan tan H. Kalau misalnya saya kecepatan, nggak apa-apa dipotong aja kalau misalnya ada yang mau nanya. Nah, jadi sin H, cos H, sama tan H itu merupakan fungsi untuk mengembalikan suatu nilai derajat sudut pada posisinya di kurva hiperbolisnya. Secara matematis, rumusnya itu seperti berikut. E itu adalah bilangan pokok logaritma natural. Kita langsung ke contoh soalnya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengamati pertumbuhan mikroba yang jumlah mula-mulanya sebanyak x0. Setiap kali membiak menjadi xn dengan waktu yang diperlukan untuk satu siklus pembiakan atau T biak selama 0,2 menit dan diamati setelah T observasi menit. Bila pertumbuhan mikroba tersebut diasumsikan mengikuti kurva sinusoidal, kosinusoidal, dan tangensial, maka perhitungan dalam fungsi trigonometriknya adalah, di sini aku kasih contoh yang sinusoidal, nanti aku bakal nanya ke salah satu dari teman-teman buat bantu aku ngisi yang kosinusoidal ya. Jadi pertama sama dengan, terus kita klik x0, ditambah, buka kurung, x0 dikali,
buka kurung, XN dikali sin H, buka kurung, T biak, dikali T observasi. Jangan lupa tanda kurungnya harus pas jumlahnya biar bisa dihitung. Terus kita klik enter. Nah, terus kita langsung drag lagi ke bawah, jadi kita nggak usah nulis formulanya satu-satu lagi. Nah, sekarang aku bakal minta tolong sama Carolina Yuhaniken. Ada? Halo? Carolina Yuhaniken Ayu ada nggak ya? Carolina Yuhaniken Ayu nggak ada ya? Aku mau minta tolong ke Melisa Gunawan. Ada, Kak. Ya, halo Melisa, boleh bantu saya buat ngerjain yang kosinusoidal? Langsung formulanya ya? Iya. Oke. Kalau cos sama dengan itu A2 plus dalam kurung A2 lagi itu dikali dalam kurung sampai B2 dikali cos H dalam kurung C2 dikali D2 tutup kurung tutup kurung. Ya. Oke, makasih. Sama-sama, Kak. Nah, buat tanhanya juga sama. Aku boleh minta tolong ke Natasha Angelin. Iya, Kak. Ya, boleh tolong bantu tulis rumusnya. Oh iya, boleh. Sama dengan A2. Ya. Maaf, Kak. Sama dengan terus plus. Oh, nggak apa-apa itu. Oke. Ah. Ya. A2. A2 terus plus. A2 lagi. Ada yang kurang? Oh iya, plusnya Kak, maaf. Ya, nggak apa-apa. Terus dalam kurung kurung buka. Buka. A2 dikali kurung buka A2 pangkat A2 atau B2? B2. Iya. B2 kali pangkat itu pangkat atau kali. Oh iya, kali tan H Ya. kurung buka C2 kali kali D2 ya, Kak. Iya. Terus kurung tutupnya 3 kali.
Iya. Oke. Makasih. Ya, makasih juga, Kak. Oke, lanjut kita akan belajar tentang paste spesial. Fungsi paste merupakan fungsi operasi eksekusi, yaitu meletakkan sel atau range sel yang akan di-copy atau di-move ke sel atau sel range yang baru. Cara pertama kita blok dulu data yang mau kita copy, terus kita bisa Ctrl C atau klik kanan, klik copy. Terus kita ke range sel yang baru, klik home, paste, paste special. Terus di sini ada banyak jenis paste yang bisa kalian coba. Contohnya ada formula, paste hanya rumus atau formula sel-selnya saja. Values, paste hanya pada nilai sel tanpa melihat rumus atau formulanya. Format, paste hanya pada format sel tanpa melihat isi sel dan atau formulanya. Comment, paste hanya pada komentar atau keterangan selnya saja. Validation, paste hanya pada fungsi validation rules-nya saja. Nah, di modul ini udah lengkap buat kegunaannya di setiap selnya. Terus paste juga ada transpose, yaitu untuk menukar data pada kolom yang akan dikopikan ke baris tujuan dan sebaliknya. Kita langsung coba aja, kita klik transpose, terus kita klik OK. Nah, di sini bisa kalian lihat yang tadinya jadi kolom, sekarang jadi baris, dan yang jadi baris sekarang menjadi kolom. Kayak gitu. Nah, di bawahnya ada 2 latihan soal. Di sini pi per 10 itu artinya 3,14 bagi 10 atau 22/7 dibagi 10. Nah, di soal nomor 1 ini kalian diminta untuk mengubah sudutnya menjadi sin dengan satuan radian dan sin dengan satuan derajat. Kalau dia minta sin dengan satuan radian, kalian nggak perlu ubah satuannya. Jadi langsung aja sin, buka kurung, number, klik enter. Nah, kalian drag ke bawah. Tapi kalau misalnya kalian disuruh cari sin derajat, berarti kalian harus ubah dulu sudutnya. Kayak yang tadi aku udah kasih tahu di awal, jadi sama dengan sin, buka kurung, sudutnya dikali 3,14 bagi 180. Enter. Kita drag lagi ke bawah. Nah, aku minta tolong ke Matthew Aditya Wibowo buat bikin cost-nya. Ada Matthew Aditya Wibowo. Iya, Kak. Ya, aku boleh minta tolong rumus untuk cost radiannya gimana? Sama dengan cos kurung buka terus A2 kurung tutup. Oke. Ya, benar ya. Kalau cos derajatnya? Sama dengan cos kurung buka A2 dikali 3,14 ya. 3 terus dibagi 180. Ya, betul. Nah, nanti tan-nya juga sama. Makasih, Matthew. Nah, untuk ketannya juga sama, tinggal kalian ubah aja fungsi trigonometrinya. Nah, ini kalian bisa coba di rumah untuk latihan, biar lebih lancar lagi cara ngubah-ngubah konversinya. Terus yang kedua, itu kalian diminta untuk mencari sin derajat dan asin derajat. Asin itu apa ya? Saya mau nanya ke Klarinda 2 ini. Klarinda, ada? Iya, halo Kak. Ya, asin itu fungsi apa ya? Bentar Kak.
Yang untuk cari sudutnya mungkin, Kak. Ya, namanya fungsi apa? Ah, inversi, Kak. Ya, betul. Namanya fungsi inversi. Makasih. Jadi di sini kalian disuruh mencari sin derajat dan fungsi inversinya. Kalau diminta sin derajat, jangan lupa kalian konversikan dulu sin number dikalikan 3,14 bagi 180. Nah, untuk asinnya, caranya sama dengan asin, buka kurung, number, tutup kurung, dikali 180 bagi 3,14. Yang perlu diperhatikan di sini numbernya itu bukan sudutnya lagi, tapi hasil sin yang tadi. Terus, buat pengaliannya itu, radian dibagikan pi, bukan pi bagi radian. Kita enter. Kita drag ke bawah. Nah, cara untuk ngecek asinnya sudah benar apa belum, kita lihat dari sudutnya. Kalau sudah sama, berarti betul. Nah, untuk cos, tan itu sama aja, caranya tinggal diubah fungsi trigonometrinya. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita Permisi, lanjut. Kak. Ya. Ya, maaf. Saya ingin bertanya, Kak. Untuk tadi yang masalah sin rad sama sin derajat itu yang atasnya, Kak. Itu tadi bedanya di mana, Kak? Kok saya nggak ini ya? Oh, kalau di jadi kan gini, fungsi trigonometri di Excel itu pakainya fungsi radian. Sementara kalau kita mau lihat yang sebenarnya, dia tuh harus derajat. Jadi kita harus mengkonversi radian jadi derajat. Nah, kalau dia nanya radian, kalian langsung pakai seperti biasa di Excel-nya. Jadi sama dengan sin, terus klik sudutnya. Tapi kalau ditanya sin derajat, kalian harus konversiin dulu sudutnya, biar satuannya itu jadi derajat gitu. Nah, sampai sini paham? Ya. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang menghitung di Excel. Menghitung di Excel pertama itu ada formula count. Count menghitung argumen yang berupa angka, tanggal, atau teks. Semua isi sel yang berisi kesalahan perhitungan dan sel kosong tidak dihitung. Aku contohin di sini, sama dengan count, buka kurung, kita blok semua datanya. Klik enter. Nah, untuk count if, dia menghitung jumlah sel dalam suatu kisaran berdasarkan kriteria tertentu. Aku kasih contoh di sini, sama dengan count if, buka kurung, kita blok lagi datanya, koma, kriterianya itu misalnya lebih kecil dari 1. Klik enter. Nah, di sini berarti data ini yang nilainya lebih kecil dari 1 ada 4. Nah, setiap kriteria itu jangan lupa pakai tanda petik agar kebaca. Nah, untuk counta, dia menghitung semua sel yang terisi baik oleh angka, huruf, kode, ataupun sel yang berisi kesalahan hitung. Tapi dia tidak menghitung sel yang kosong. Aku kasih contoh di sini sama dengan counta, buka kurung, kita blok lagi semua datanya, klik enter. Nah, kalau kita mau menghitung sel yang kosong, kita bisa pakai count blank. Buka kurung, nah, datanya di blok, enter. Nah, karena di data ini ada satu sel yang kosong, maka pas count blank munculnya 1. Tuh. Kita lanjut ke logaritma. Jadi logaritma juga termasuk ke dalam operasi aritmatik yang penting dalam penelitian ilmu pangan.
Dalam modul ini dibahas dua macam fasilitas fungsi logaritma, yaitu log dan len. Log sendiri dibagi jadi dua, ada log 10 dan log. Jadi log 10 adalah fungsi logaritma dengan dasar 10 terhadap suatu bilangan nyata positif. Aku kasih contoh di sini sama dengan log 10. Buka kurung, number. Nah, hasil 0,3010 ini adalah hasil log dengan dasar 10. Kalau kita mau mengubah dasarnya, misalnya soalnya meminta dasarnya itu 2, kita bisa langsung pakai log saja. Caranya sama dengan log, buka kurung, number, koma, kita masukkan base-nya atau dasarnya. Saya kasih contoh di sini 2 ya. Press enter. Nah, berarti 1 itu adalah hasil log 2 yang dasarnya 2. Gitu. Kalau len, dia punya fungsi yang sama seperti log dan log 10, tapi bilangan dasar logaritmenya itu bilangan natural. Kita coba di sebelahnya dengan len, buka kurung, nah, kayak gini. Oke, kita lanjut ke log inv dan log normdis. Jadi kedua ini punya fungsi mirip, yaitu mendeterminasi normalitas suatu data yang tersusun dalam Permisi bentuk. Kak, maaf memotong Kak. Ya. Tadi yang len bagaimana ya Kak? Tadi internet saya agak putus-putus Kak. Oh ya. Jadi len itu punya fungsi yang sama dengan log dan log 10, tapi bilangan dasarnya itu bilangan natural. 18, 28, dan sebagainya. Jadi kalau yang log 10 kan dasarnya 10. Kalau log biasa itu dasarnya bisa 2, bisa 4, bisa 3. Nah, kalau len, dia bilangan dasarnya itu bilangan natural. Sampai sini paham? Paham Kak. Rio, apa udah paham? Sudah Kak, terima kasih banyak Kak. Iya, oke. Terus kita lanjut ke log inv dan log normdis. Tadi udah jelasin, dia untuk mendeterminasi normalitas suatu data yang tersusun dalam bentuk log normal. Bentuk formula di Excel, untuk log inv ada probability, mean, standar deviasi. Kalau log normdis, X, mean, standar deviasi. X yang dimaksud itu untuk menghitung suatu nilai dalam fungsi. Probability adalah probabilitas dalam distribusi log normal. Kalau mean artinya rata-rata dan standar deviasi artinya standar deviasi. Biar lebih mudah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini aku udah copy soalnya, ada ulangan jumlah koloni dan kita disuruh mencari len jumlah koloni. Caranya sama dengan len, buka kurung, klik jumlah koloni, enter. Nah, kita langsung saja ke bawah, biar gak usah hitung satu-satu lagi. Terus untuk rata-ratanya, dengan average, buka kurung, len, data yang len kita blok, kita enter. Standar deviasi juga, datanya kita blok, enter. Log inv tadi sama dengan log inv, buka kurung, probability itu salah satu jenis ulangannya, terus koma, mean, rata-rata, koma, standar deviasi. Klik enter. Untuk log normdis, buka kurung, X itu log inv, mean, rata-rata, koma, standar deviasi. Klik enter. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang menjumlah di Excel. Menjumlah di Excel menggunakan formula sum if. Buka kurung, data yang mau dihitung kita blok,
terus koma, kriterianya kayak yang tadi, misalnya lebih besar dari 1, dan sum range itu keseluruhan sel yang akan benar-benar dijumlahkan. Jadi kita blok semuanya, terus kita klik enter. Nah, terakhir kita ada fungsi statistik. Pertama, cara mencari rataan sama dengan average. Buka kurung, semua data kita blok. Standar deviasi, STDF, buka kurung, semua datanya kita blok. Klik enter. Terus kita juga bisa mencari nilai tengah atau nilai yang tepat berada di tengah-tengah sebaran suatu sampel atau populasi. Formulanya sama dengan median, buka kurung, semua data kita blok. Setelah itu ada modus atau nilai yang paling banyak muncul. Formulanya sama dengan mode, buka kurung, kita blok lagi datanya. Nah, berikutnya ada confidence interval yang merupakan suatu batasan variasi yang pada tingkat kepercayaan tertentu dapat diterima. Formulanya ada alpha, standar deviasi, dan size. Alpha adalah tingkat kepercayaan yang ditentukan untuk menerima suatu tingkat confidence. Di dalam Excel, alpha yang digunakan itu 0,05, maka tingkat kepercayaannya 95%. Kita langsung coba aja di Excel. Jadi sama dengan confidence, buka kurung, alfanya 0,05, lalu standar deviasi, size. Size itu jumlah total datanya, ada 18. Enter. Next, ada persamaan korelasi. Jadi kita mencari korelasi untuk mencari hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Rumus yang digunakan Y sama dengan A plus BX. Di sini kita juga harus mencari nilai koefisien korelasi. Karena nilai koefisien perhitungan lebih besar dari nilai koefisien tabel, maka hipotesa mula-mula ditolak atau HO ditolak. Regresi juga punya prinsip yang sama dengan korelasi, bedanya analisa regresi ini mengasumsikan adanya hubungan sebab akibat dari kedua variabel tersebut. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada ulangan, ada X, dan ada Y. Untuk memudahkan perhitungan R, kalian jabarin dulu, ada X kuadrat, Y kuadrat, XY, X min X bar kuadrat, Y min Y bar, sama Y min Y bar kuadrat. Nah, kita cari dulu X kuadratnya. Sama dengan X dipangkatkan 2. Kita langsung drag ke bawah. Kemudian Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kita drag lagi ke bawah. Terus XY adalah X dikalikan Y. Berarti X kali Y. Nah, kita drag lagi ke bawah. Nah, untuk X min X bar itu artinya X dikurangi rata-rata bilangan X. Maka kita harus mencari dulu average dari data X. Kita blok, enter. Terus kita langsung drag aja ke samping. Nah, ini sama dengan X kurang. Nah, biar kolom yang rata-rata itu nggak berpindah, kita kasih simbol absolut. Klik enter. Oke, yang tadi dijelasin, kita drag lagi ke bawah. Nah, untuk X min X bar, tinggal kolomnya X min X bar kita pangkatkan 2. Yang Y juga berarti sama dengan Y dikurangi ini juga pangkatkan 2.
Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Oke, kalau udah jelas aku lanjutin. Untuk mencari nilai R, kita harus cari dulu penjumlahannya. Jadi sama dengan sum, buka kurung, data X, kita enter. Nah, sekarang kita cari nilai R-nya. Di sini tanda kurung itu sangat penting ya, karena sekali salah menuliskan tanda kurung, hasilnya bakal berbeda. Jadi kalian bisa ikut juga biar nggak salah. Jadi buka kurung, jumlah XY dikurangi buka kurung lagi, X, jumlah X dikalikan jumlah Y. Tutup kurung, dibagi 5. Tutup lagi. Terus kita bagi dengan buka kurung, SQRT, formula pangkat, buka kurung lagi, jumlah X kuadrat dikurangi, buka kurung, jumlah X dipangkatkan 2. Tutup kurung. Dibagi jumlah datanya. 5. Ini tutup. Nah, lalu kita bisa dikalikan, buka kurung, jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dipangkatkan 2. Tutup kurung, dibagi total data. Nah, kalau yang tadi kalian udah benar masukin formulanya, maka ketemu hasil min 0,3006 untuk nilai R itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang udah coba terus hasilnya beda? Oke, kalau nggak ada, di bawah ini ada soal latihan. Kalian ngerjainnya nomor 1 sama 2 aja. Terus dikumpul hari Sabtu jam 12 siang di Super Cyber. Ada yang mau ditanyain soal tugasnya? Kak, maaf mau tanya, tadi sempat kelewat. Xbar itu apa ya Kak tadi? Yang mana Xbar ya? itu rata-rata nilai X. Oke Kak, makasih Kak. Ya. Untuk tugasnya nanti kalian kumpul di satu file Excel aja, tapi nomor 1 sama nomor 2-nya ditaruh di beda sheet ya. Jadi satu file ada 2 sheet. Ada yang mau ditanyain mengenai tugasnya? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, maka pertemuan hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk belajar kuis minggu depan topik 2 ya, teman-teman. Terima kasih. Kasih Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak. Kak. Kasih Kak.